Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampean, amin. Nah, kali ini kita bakal bahas kasus. Tapi sebelum kita membahas kasus, sekali lagi nih, channel ini mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Seandainya ada salah, khilaf dari ucapan, tulisan, mungkin ada yang membuat sampean-sampean tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pertanyakan kawan, kok nggak pakai jilbab? Jawabannya adalah saya sudah pakai jilbab, Mbak, dari pagi, dan saat ini membuat video nggak usah pakai jilbab karena panas sekali di Indonesia. Oke, sebelum kita bahas kasus, kita bahas tentang jajan sebentar ya. Jadi jajan aku apa aja sih, tak kasih tahu Mbak jajan aku. Oke Mbak, jajan aku yang pertama ini di meja makan. Yang pertama jajan aku adalah pisang. Ini pisang susu. Kemudian ini kopi. Nah, itu gelasnya. Jadi yang suka kopi boleh minum kopi di sini langsung. Kemudian ini jajannya kuping gajah tapi berwarna-warna. Terus ini semalam ibuku membuat keripik. Kemudian ini kerupuk, air. Terus yang itu cake. Itu jajannya juga, apa namanya lupa. Nah, itu yang itu namanya apa ya? Brem ya. Nah, itu juga kerupuk. Ini. Lalu kita beralih ke sini kan, kawan. Ini jajannya hampir sama ya yang di meja tadi. Pisang juga. Airnya. Jadi airnya ini ada 3 macam. Air putih sama rasa jambu sama nanas. Kalau jambu sukaan makku, kalau nanas aku, dan banyakan dari orang yang datang Mbak Dayoh itu sukanya air putih daripada suka yang manis-manis. Nah, itu oke. Kita bahas video kasus. Oke kan kawan, sudah tahu ya jajan aku bodoh itu apa? Jadi jajannya segitu-gitu aja kalau di kampung ya. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Ini ceritanya ada seorang PRT yang bernama inisial JA. Ini umur 39 tahun, tanggal 9 April 2024. Dia ini dijatuhi hukuman selama 8 bulan penjara setelah terbukti bersalah di pengadilan karena melakukan pencurian perhiasan dan uang tunai kan kawan. Total dari perhiasan nilainya nih yaitu sebesar 81.100 dolar Hongkong. 81.100 dolar Hongkong milik bosnya, dan uang tunai sebesar 3.100 dolar Hongkong. Mbak E ini memulai aksi bejatnya yang dimulai tanggal 13 Mei 2023. Jadi bulan kemarin kan kawan. Nah, kemudian mbaknya ini melakukan pencurian perhiasan. Ini tidak langsung dikirim ke Indonesia atau disimpan kan kawan, tetapi mbaknya ini digadaikan emasnya. Jadi setelah dia mengambil satu persatu, kemudian dia ini digadaikan di tempat penggadaian emas. Setelah digadaikan di tempat penggadaian emas, dia itu dapatlah uang yang senilai 81.100 tadi. Nah, kemudian setelah ketahuan, kemudian ditangkap, mbaknya itu hanya bisa mengembalikan sebesar 20.000 dolar Hongkong saja. Sisanya tidak mampu dikembalikan oleh mbaknya karena pertama, mbaknya ini
kehilangan kwitansi di tempat penggadian. Jadi kalau kehilangan kwitansi di tempat penggadian, secara otomatis kalungnya itu menjadi hak dari penggadian. Kemudian yang kedua, mbaknya ini sekali lagi tidak mampu menebus emas atau perhiasan majikan. Alhasil emas tersebut itu dilelang oleh si penggadean. Ketahuan mbaknya itu mencuri. Ini awalnya majikannya ditelepon oleh pihak bank, kemudian dibilangi bahwa CC-nya, kamu tuh loh pinjam uang di bankku tapi belum dibayar. Jadi langsung majikan itu menanyakan kepada CC-nya, hei CA, kamu pinjam bank segini kamu belum membayar ya? Terus si Mbak CA ini bilang, oh nanti pasti aku bayar, tapi saat ini aku belum memiliki uang. Oke, majikannya menunggu. Tapi karena majikannya ini curiga ya, kok bisa sih pembantuku pinjam bank tapi belum dibayar. Jadi karena dia curiga, alhasil dia tuh memeriksa segala uang di tempat dia dan juga perhiasan di tempat dia. Setelah lakukan penyelidikan, dia tuh ngerasa bahwa dia kehilangan perhiasan lainnya. Jadi ketika dia sudah merasa kehilangan perhiasan, si majikan ini teleponlah ke polisi, dan kemudian polisi ini menanyakan kepada si Mbak JA, kamu mengambil perhiasan bosmu ya? Akhirnya si Mbak JA mengaku bahwa dia telah mengambil beberapa perhiasan milik bosnya. Pertama adalah 1-2 cincin platinum, kemudian 2 cincin berlian, ada kalung, ada juga sepasang anting berlian, kemudian gelang juga berlian. Jadi total nilai yang dia gadekan ini adalah sebesar 81.100 dolar Hong Kong tadi. Jadi setelah ketahuan dan ada buktinya, maka Mbak J ini langsung ditangkap kawan-kawan tanpa jaminan. Jadi waktu itu dia langsung ditangkap dan dibawa ke sel. Nah kemudian kemarin dia diadili, dan dia itu diadili dalam keadaan lesu karena ya pasti dia bakal dipenjarakan kawan, karena telah melakukan penipuan kepada bosnya. Si mbaknya ini diadili di daerah Kowloon sana. Di sidang, keputusan hakim ini memenjarakan selama 11 bulan. Tetapi hakim tersebut ini punya welas asih yang akhirnya dikorting dari 11 bulan menjadi 8 bulan. Jadi dikasih kortingan selama 3 bulan kan kawan. Oke, di dalam kasus seperti ini mungkin banyak sekali kasus-kasus yang sama. Contoh mencuri uang milik bosnya, mencuri perhiasan milik bosnya, melakukan penipuan, melakukan pencurian di luar ketika dia libur. Jadi barang milik temennya, tas milik temennya itu diambil. Itu kan sering sekali terjadi ya. Dan rata-rata kenapa mereka melakukan pencurian itu karena terlilit hutang bank. Jadi sama seperti Mbak Jia ini melakukan pencurian uang tunai dan juga perhiasan milik bosnya, itu gara-gara dia terlilit hutang bank dan kemudian tidak mampu membayarnya. Mungkin terlalu banyak hutang banknya, akhirnya gajinya dia ini tidak cukup untuk membayar bank. Jadi banknya ini nggak hanya 1-2 kan kawan, bisa jadi 3 tempat. Itu yang membuat mereka itu tidak memiliki akal lagi bagaimana cara untuk menghasilkan uang dengan cara yang baik, apalagi tidak melanggar aturan. Jadi karena terlalu banyak hutangnya, akhirnya mereka tuh melakukan kejahatan, pencurian, penipuan, kemudian perampokan milik orang lain. Dan ini rata-rata kasusnya banyak loh, tidak hanya Filipina tapi Mbak Indonesia juga banyak banget. Oke, sekali lagi aku selalu menyarankan buat kan semuanya, sampean boleh
berfoya-foya neng negarane Hong Kong, sampean boleh kirim berapa banyak pun untuk orang rumah, boleh. Sampean boleh memberikan uang kepada pacar Anda, suami Anda, anak Anda, memanjakan mereka, membuat rumah yang besar, bahkan Anda hutang sana sini. Tapi jangan sekali-kali Anda itu kalau hutang melebihi dari batas gaji Anda. Ada juga teman aku seperti itu, hutangnya banyak, rumahnya dibuat tingkat. Akhirnya apa? Dia ini ngenes dewe mbak, ngenes dewe, mikir setiap kali dia ini gajian, dia ini selalu habis uangnya hanya untuk membuatkan rumah yang besar dan kemudian untuk bayar hutang. Kan kasihan sekali, menuruti hawa nafsu anaknya, beli ini, beli itu. Ya akhirnya apa? Dia kurus kering, mikirin uangnya dia yang tidak numpuk, yaitu karena melebihi dari batas gaji dia pengeluaran. Jadi ini saran buat kawan-kawan semuanya, lain kali untuk hati-hati. Oke kawan-kawan, semoga dengan bahas kasus seperti ini sedikit mengingatkan kita bahwa kalau kita ini ke luar negeri memang banyak sekali godaannya. Gaji besar, godaannya pun juga besar. Dan banyak sekali mbak-mbak yang bertanya, tidak kembali ke Hong Kong lagi toh Ce? Jawabannya tidak mbak. Alhamdulillah saya senang sekali di Indonesia. Ya menurut aku seberapa banyak pun uang Anda, tapi kalau Anda tidak bisa ngerem, yaitu cuma terkumpul sedikit, nanti terbuangnya banyak. Intinya harus bener-bener bisa ngerem sekali biar sampean itu sukses nggih. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.